Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tidak kita ulang supaya semangat ke semua. Semoga insyaallah kita semua akan selamat berangkat dan akan kembali ke tanah air ketika nanti berangkat melaksanakan ibadah umrah. Amin. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala al-hajja wal umrah mabruran. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah siang hari ini hadir di tengah-tengah kita Komisaris PT Meida Wisata. Kita sudah dengarkan sambutannya dan semoga insyaallah hajat beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu Haji, kalau semua ini nanti berdoa di depan Baitullah, maka ribuan malaikat juga akan aminkan insya Allah. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Bapak Direktur PT Meida Wisata. Kalau beliau ini spesial bagi saya karena satu pesantren kan di pondok pesantren jadi imam kos. Beliau senior, saya juniornya, jadi saya harus patuh sama senior. Insya Allah. Begitu pula hadir di tengah kita Ustaz Haji Ramli dan sebagainya. Mohon maaf satu persatu saya tidak sebutkan lagi. Yang pasti kita semua hadir di tempat ini dengan satu niat untuk mendapatkan ilmu persiapan sebelum kita menuju melaksanakan serta menunaikan ibadah umrah di tanah suci insya Allah. Kembali supaya membakar semangat ini, kalau tadi Ibu Haji sudah mengumandangkan dan memimpin kita dengan talbiyah, mari kita coba-coba salawat badan. Semoga semangat kita seperti semangatnya pejuang ketika berada menghadapi musuh ketika di perang Badar. Yang kiblat loyo, belum di belakang. Ayo sama-sama bakar semangat ini dengan salawat badan. Ayo kita sama. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Kita akan coba dengarkan ada satu lantunan yang kita sudah siapkan. Tidak bisa bunyi suaranya. Baik, kalau gitu kita lanjut. Apa yang pertama yang ingin kita lakukan siang hari ini? Tentu tak lupa kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga insya Allah semua yang hadir di tempat ini Allah bukakan pintu pikiran dan hatinya untuk mendapatkan keberkahan ketika kita melaksanakan ibadah yang sebentar lagi kita akan berangkat. Ila hazinnya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bukakan pintu pikiran dan hati ini supaya memenuhi panggilan-Mu dengan penuh keikhlasan untuk menghadap kepada-Mu ya Allah. Insyaallah.
Apa yang mesti kita persiapkan sebelum berangkat menunaikan ibadah umrah? Kita akan menyimak satu persatu. Maka tentu pertama yang ingin kita perbaiki, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, persiapkan diri kita secara lahir dan batin. Kita ini berangkat ke tempat itu mendapatkan undangan. Karena yang berangkat melaksanakan haji dan umrah itu adalah orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak orang yang punya tabungan di bank, begitu banyak orang yang punya investasi berupa mobil ataupun tanah, tapi sampai ia meninggalkan tabungan, sampai ia meninggalkan investasi itu, dia tidak pernah mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak salah sore hari ini kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena belum tentu orang tua kita yang dulu melahirkan kita sempat berada di Baitullah. Maka sore ini tidaklah berlebihan kalau kita menangis di hadapan Allah. Ya Rabb, terima kasih ya Rabb, Engkau memberikan undanganmu untuk. Saya tadi menangis. Kenapa? Setiap kali saya berangkat ke tanah suci tapi tidak ikut orang tua, aku menangis, kamu pasti menangis. Siapa seorang anak yang tidak menangis ketika talbiyah? Siapa seorang anak yang tidak menangis ketika akan berangkat ke Baitullah? Tapi ternyata orang tua masih hidup, tapi kita tidak bawa ikut serta. Tapi saya kemarin sudah sampaikan ketika tawaf di depan Baitullah pada saat Ramadan, Ummi memasuki Ramadan ini saya berjanji di hadapan Allah, Ummi, sebelum Ramadan kembali 2024, insya Allah saya bawa ke tempat ini lagi. Uang bisa dicari baik, tapi orang tua kemana bisa mendapatkannya jika Allah sudah mengambil? Maka yang mesti kembali kita perbaiki dari sekarang sebelum berangkat adalah datangi keduanya. Yang masih hidup kedua orang tuanya, pergi cium kembali tangannya dan pergi cium kedua tangannya, peluk dan cium erat-erat. Yang sudah meninggal orang tuanya, tidak mengapa kita pergi ke kuburannya, tidak mengapa kita pergi ziarah kuburannya, tidak mengapa kita pergi melihat-lihat. Kalau kita sudah melakukan itu, maka kita akan lanjut dengan persiapan-persiapan lahir dan batin yang dimaksud adalah perbaiki niat kita. Apa yang engkau akan bawa, apa yang engkau ingin tuju, dan apa yang engkau akan pulang dari tempat itu. Makanya tanda orang yang mendapatkan haji dan umrah mabrur, ketika ia pulang, akhlaknya semakin lebih baik sebelum berangkat. Contoh, sebelum dia berangkat masih suka koro-koroan sama suaminya, maka setelah pulang tidak ada koro-koroan sama suami. Di sini kira-kira tidak ada koro-koroan? Orang ibu-ibu tidak ada ji, menangis di belum makanya saya langsung tidak ada ji, tidak percaya kalau bilang tidak ada. Makanya sekiranya ibu yang berangkat tidak berangkat bersama dengan pasangan, sebentar pulang ke rumah, cium tangannya suami dengan cara kasih duduk suami di ruangan tamu, kasih duduk tamu di kursi tamu, baru jongkoklah di depannya. Karena itu suami bu, mohon maaf, bukan bini kisahnya seorang laki-laki. Kalaupun ada uang, maka pasti yang pertama kita akan berangkatkan hajat atau umrah pasti bukan kita, tapi pasti istri kita, Pak. Betul tidak? Betul tidak Pak? Jangan. Saking saya itu suami kita. Tidak tonjik yang kadang lupa. Akhirnya soalnya ini. Makanya sebentar bu, langsung cium tangan suami. Sebelum cium tangannya suami, langsung kita minta maaf Bapak. Terima kasih untuk mencarikan rezeki. Maka izinmu yang kutunggu, ampuni dosa-dosaku. Ambil tangannya suami kita, lalu cium dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya cium tangannya suami supaya lebih sempurna? Kasih cium itu dengan ada bunyinya, kira-kira begini. Kita mau nikahkan dia. Jangan lupa kalau kita berada di kantor, minta maaf sama orang-orang di kantor, karena jangan sampai kita
pimpinan tapi suka marah-marahi anak buah, yang berada di pasar sekitar penjual-penjual yang ada di samping minta maaf, ini persiapan lagi. Akhirnya sampailah kita menjelang keberangkatan, maka jangan lupa untuk kita melaksanakan apa yang disebut dengan sholat sunat taubat. Apakah sholat sunat taubat nanti pada saat akan berangkat haji dan umrah? Tidak. Sholat sunat taubat itu sangat dianjurkan, disunahkan dilakukan kapan saja, tetapi mesti diperbaiki karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Siapa yang kita itu? Jangan sampai kita berlumuran dosa. Jangan sampai kita sebelum berangkat masih dosa kita sama orang tua. Jangan sampai sebelum kita berangkat masih dosa kita sama suami kita, masih dosa kita sama istri kita, masih dosa kita sama saudara kita, bahkan masih dosa kita sesama. Maka ketika kita mengakui semua itu, duduklah di hadapan Allah setelah melaksanakan salat sunat taubat. Kapan salat sunat taubat dilaksanakan? Disunahkan dan lebih afdal salat sunat taubat nanti kita laksanakan insyaallah setelah salat maghrib dan sebelum salat waktu masuk isya. Salat sunat taubat dengan niat pakai bahasa Arab silakan. Bagaimana lafaz Arabnya? Usalli sunnati taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tidak bisa ke bahasa Arab Ustaz, pelupai. Maka bisa bahasa Bangkasar. Karena Allah Ta'ala kunyakan sambayan tolak kareng 2 rakaat lillahi ta'ala, tapi cukup dalam hati. Tidak bisa ke bahasa Bangkasar Ustaz, bahasa Ugi nih. Wakatai supaya tobat buang nasabak nikmat terus aku kasih kutam kai buang supaya tobat 2 rakaat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Silahkan baca suratul Fatihah dan setelahnya baca istilahnya bahasa Bugisnya pangumpu. Kalau bahasa yang kita sering hari-harinya setelah suratul Fatihah ada surat setelahnya yang dianjurkan adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seterusnya. Ustaz, tidak saya hafal itu ayat kursi, maka cukup kembali surah yang paling sering dibaca. Kira-kira surah apa Pak Ibu? Halo. Surah apa yang paling sering dibaca Bu? Pulang ke nanti dari umrah kasih tingkat kita. Karena bilang mereka trikun dulu bisa ini. Rakaat kedua disunahkan baca qul ya ayyuhal kafirun. Dan setelah salat sunat 2 rakaat duduklah bersila, lalu dalam keheningan mungkin kita sendiri atau kita lebih baik di masjid. Di saat semua orang membaca Al-Quran, kita berada di sudut dan berdoa. Hadapkan diri ini dengan musuh, dengan tata cara duduk bersila, lalu kedua tangan ini simpan dengan baik di atas lutut. Ketika kedua tangan ini disimpan di atas lutut, tarik nafas dengan pelan-pelan, seolah-olah tarikan nafas itulah kita ingin belajar. Seandainya tarikan nafas itu kita harus beli berapa uang yang kita siapkan untuk bisa membeli oksigen itu. Kita sama-sama perhatikan secara singkat, tetapi nanti kita perhatikan secara khusus ketika berada di depan Baitullah. Kita tarik pelan, kemudian sampai pada sedalam-dalamnya tarikan itu, lalu kita lepaskan kembali, lalu sama-sama membaca istighfar. Cukup yang pendek dengan kalimat Astagfirullah. Ayo sama-sama tarik nafas dulu Pak, baru kita ucapkan istighfar yang seperti tadi, astagfirullah, dengan pelan-pelan sampai kembali kita keluarkan nafas kita. Ayo kita sama-sama supaya ilmu bisa dibawa pulang. Sama-sama. Astagfirullah.
minta diampuni dosa-dosa kita. Ayo ulangi lagi. Kita keluarkan suara, kita sebesar suara semua, sama-sama. Tarik nafas dulu, baru kita keluarkan suara dengan sekeras-kerasnya. Di sana akan terbayang pelan pasti kita ini adalah manusia yang berlumuran dosa di hadapan Allah. Kita tutup mata. Kalau kita membaca istighfar, ingat yang pertama, wajahnya kedua orang tua kita masing-masing. Kita sama-sama. Pasti menangis gitu nanti. Tinggal dipraktikkan masing-masing di rumah sebentar malam atau besok. Istighfar selanjutnya minta ampun dosa. Yang suami minta ampun dosa kepada istri di hadapan Allah, istri minta ampun dosa kepada Allah atas dosa yang kita lakukan terhadap suami, begitu pula seterusnya. Apa kodenya bahwa kita rusuh, air mata akan menetes. Kalau kita ucapkan istighfar 10 kali belum menetes air mata, belum kita mendapatkan khusyuan minta ampun di hadapan Allah. Banyak yang menangis karena mungkin kita menangis gitu sebentar. Setelah membaca istighfar, maka kemudian baca talbiyah tidak mengapa di situ. Kita sama-sama membaca, berarti kita sudah selesai sholat taubat. Ayo sama-sama sholatan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la bangun kembali untuk melaksanakan sholat isya. Setelah melaksanakan sholat taubat, maka perbanyak amalan-amal zikir dari sekarang sebelum kita berada di tanah haram. Amalan-amal zikir tertulis dari Imam Syafi'i. Dia mengatakan, ketika aku mengamalkan zikir demi zikir yang berubah dari hari Jumat sampai hari Kamis dan Jumat kembali, maka kemudahan berkah dunia aku dapatkan. Apa yang dibaca mulai zikirnya hari ini kita zikirnya kebetulan hari Selasa atau Rabu. Maka zikir hari Rabu adalah kalimat istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita lantunkan sama-sama supaya bisa diingat dan nanti dihafal sama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Berubah zikirnya setelah masuk hari Kamis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Begitu berubah hari menjadi hari Jumat, maka diubah zikirnya. Ya Allah, suara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suara semua. Ya satu kali.
Ya Allah, yang berangkat tanggal 9 saya akan bikin zikir di depan Baitullah dengan 4 zikir. Zikirnya tubuh diperbaiki, zikirnya hati diperbaiki, zikirnya nyawa dan rahasia kenali di depan Baitullah sebelum kita pulang ke tempat ini. Yang berangkat tanggal 9. Akhirnya tibalah waktunya di mana kita akan berangkat. Yang berangkat tanggal 9 kita memakan karena sedikit lagi atau ada lebih maju lagi. Sebelum berangkat meninggalkan rumah, jangan lupa sholat. Apa niatnya sholat safar? Dalam bahasa Arab boleh. Itu dianjurkan usalli sunati safari raka'ataini lillahi ta'ala. Mangkasara boleh. Karena Allah Ta'ala andiakan sembahyang untuk perjalanan lillahi ta'ala. Ugi tuang maniakan sembahyang Allah lungan lillahi ta'ala. 2 rakaat. Rakaat pertama disunahkan baca ayat kursi 3 kali, dan ayat kedua rakaat kedua disunahkan baca al-ikhlas 3 kali, qul huwallahu ahad sampai selesai. Dan setelah membaca, duduk kembali menghadap kepada Allah dengan pertama membaca ayat kursi 1 kali, yang kedua baca surah Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak. Begitu sampai pada ayat fa inna ma'al usri yusra, berhenti sejenak, minta di situ, Pak. Ini rahasia. Saya bicara ini karena ini dalam jemaahnya Kakanda PT Media Wisata. Di situ diminta, Pak, apa yang tidak mau pergi dan minta kemudahan di sana. Yang ingin sholat di Hijab Ismail, minta memang di situ sebelum berangkat. Yang ingin mencium Hajar Aswad, minta memang di situ sebelum berangkat. Yang ingin sholat di depan Multazam, minta memang di situ sebelum terbang. Yang ingin berada di Rauda dan lebih khusus lagi berada di tempat yang tertulis di atasnya Hasibur Rajul Nabiullah Muhammad SAW, minta di situ. Saya bagi pengalaman sedikit. Ustaz Hansah pertama kali ada di depan Rauda 2015. Amalkan ini semua syarat. Orang dulu bilang syarat. Itu bilang istilah kartu memang ini nampakil aku. Bahasa Makassarana memang makin join nampakil lampan. Bahasa Indonesianya sampai engkau sebelum berangkat. Apa yang saya minta ku perbaiki pada saat baca surah ini, dan alhamdulillah ketika berada di Rauda, Kakanda, saya ditahan waktunya ingin sujud di tempat Nabi sujud, Kakanda sama. Tapi apa yang terjadi? Para penjaga berkata, wala bahasa ini atau bahasa Indonesia ini tidak bisa. Tapi saya berkata, punya kemateri kulo kakoi sebelum kulo kamar. Kunyatkan diriku untuk sujud di tempat itu sebelum datang di sini. Maka dia hanya tersenyum lalu berkata, tafadhal sujud di tempat itu, menangis sampai datang waktu salat subuh. Dan setelah itu kembali sholat dan lanjut setelah subuh berada di tempat itu. Udah itu memang sebelum kulokan. Hal yang tidak masuk akal pun dalam mengamalkan syarat ini. Begitu berada di depan Baitullah, pada saat itu almarhum Hajiku masih sama-sama. Dia hanya berkata, apa yang kau lihat ini? Saya berkata, sebelum saya berangkat, saya lihat diriku sholat di depan Hijab Ismail. Dia hanya berkata, tidak mungkin engkau masuk di tempat itu, sangat susah. Saya bilang, tidak. Saya akan masuk di tempat itu, berdoakan. Demi Allah yang menjadi saksi. Saya dimudahkan masuk sholat di tempat. Yang tidak pernah juga lupa, kenapa tiba-tiba pada saat sholat di depan pintu Multazam, di tempat itu tidak pernah kosong. Tapi kenapa pada saat sholat rakaat di depan pintu Multazam, perasaanku tidak ada orang lain di tempat itu. Artinya khusus salat, seolah-olah tidak ada yang mengganggu. Kisah nyata setelah berangkat kembali.
Dan terakhir saya berangkat Ramadan kemarin selalu orang tua, itu tidak kulakukan. Setiap saya tidak lakukan itu tadi syarat, tidak berapa yang saya ingin. Itulah ilmu orang tua kita. Satu memang apa baru sampai ke tujuan. Alhamdulillah. Saya yakin di mana juga mungkin ada yang tahu atau mungkin baru juga dengar. Maka setelah dibaca dan diingatkan itu, baca kepada ayatnya, fa inna ma'al usri yusra, sampai terang. Tapi kalau di rumah nanti tidak saya YouTube. Kemudian yang ketiga, baca Al-Ikhlas minimal 1 kali, Al-Falaq minimal 1 kali, An-Nas minimal 1 kali, Al-Fatihah terakhir. Dan setelah itu baca kembali talbiyah sebelum naik ke atas mobil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, bisa diikuti. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, hambamu akan datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Kutinggalkan suamiku, kutinggalkan istriku, kutinggalkan kedua orang tuaku, kutinggalkan anak-anakku, kutinggalkan harta dan pekerjaanku, karena ingin memenuhi panggilan ya Allah. Mudahkan hambamu ini untuk sampai ke tempat itu. Keluar, sebelum keluar dari rumah, bacalah doa. Ini doa dibaca Nabi pada saat akan hijrah. Ibu, udah lapar ya Ibu? Masih mau kita lanjut dulu nih? Ya, insyaallah supaya berkah. Sama kita dulu. Apa ayat yang dibaca? Ini dibaca ketika akan meninggalkan lokasi kita berada. Insyaallah selamat pergi dan juga akan selamat pulang. Yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farrada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Yang belum hafal nanti sudah diberikan ayatnya. Berdiri, mau kicuk kembali anak silahkan dan seterusnya begitu sampai di pintu dibaca doa. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Begitu naik ke atas mobil bisa langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rabbi laghafurur rahim. Berangkatlah sampai di bandara, kita akan jumpa di sana insyaallah tanggal 9. Selama kita di bandara, mulai kita banyak-banyak bersama. Kita datang diri di sini sama-sama. Begitu sampai di bandara, persiapan dan sebagainya, kita akan terbang. Tanggal 9 akan mendarat nanti insya Allah di bandara, lokasinya di Jeddah. Ketika kita sampai di tempat itu, jangan terburu-buru mengambil pakaian, santai pelan-pelan. Sebentar ini lama menunggu di imigrasi. Ucapkanlah salam sebelum kita turun dari pesawat. Kenapa mesti kita ucapkan salam sebelum turun dari pesawat? Kenapa mesti kita ucapkan salam sebelum turun dari pesawat? Karena semua tempat, semua lokasi itu pasti ada yang jaga. Kalau mau masuk di rumahnya orang, kita permisi sangat menghargai tuan rumah. Kira-kira kalau ada makanannya dan buah-buahannya nak kasih atau tidak? Pasti nak kasih di kuenya. Kalau ada lebihnya pasti bisa bungkus pulang. Itu kalau baik masuk. Tapi kalau kurang ada masuk di wilayahnya orang, masuk di rumahnya orang, mohon maaf, jangankan minta air minum dan kue apalagi mau bungkus untuk disambut pun tidak. Bersamaan pernah saya berangkat umrah
Ada jemaah dari grup lain, begitu sampai di Jeddah, dia ada yang jemput. Masya Allah, alhamdulillah, tidak sampai dari depan Baitullah. Dia dianggap hilang karena ada yang jemput. Padahal apa? Bukannya sebenarnya tidak mungkin perbaikan niatnya sebelum berangkat tidak diperbaiki memang. Kami pulang dianggap sudah hilang. Karena di situ mesti kita perbaiki pada saat sebelum turun dari pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkan saya kepada semua yang punya tempat, lebih khusus lagi silakan berkata dalam hati niat yang penuh dengan kebaikan yang mengantarku datang ke tempat ini. Semoga saya pun mendapatkan kebaikan dari tempat ini dan pulang ke kampung mendapat dan bawa berkah. Karena orang yang sudah haji dan umrah itu semakin berkah. Begitu turun di pesawat, hati-hati maki, karena tahun itu biasa mulu, nggak mau berhenti kami dulu tadi situ apa mak? Kalau pemeriksaan imigrasi biasa itu. Saya dulu dengan hampir kita kamu, ada jemaah itu, haji itu banyak cocok. Nanti ada yang pukul di bawah. Baik-baik kalau ada yang pukul mulu, karena ditahu ji, dan sampai tidak ditahu siapa yang pukul, maka kami mulu di situ. Makanya banyak bersikir. Ibu ya, banyak bersikir. Tadi sikirnya tadi tidak berlintaskan. Nanti banyak bersikir di situ. Nanti kita yang mendarat hari Jumat, maka sikirnya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu besoknya kita sampai dilanjutkan zikirnya ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu. Begitu sampai besoknya hari Senin berupa lagi zikirnya la haula wala quwwata illa billah. Begitu sampai hari Selasa maka zikirnya apa itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Setelah tadinya kita baca turun menuju ke imigrasi. Setelah pemeriksaan imigrasi, saya yang menjadi pembimbing akan membacakan doa. Silakan kita baca sama-sama supaya kita sudah dapat berkah dari tempat ini sebelum berangkat. Suara tak semua sama-sama fokus melihat wilayah. 1, 2, 3. Allahumma hadza haram rasulika waj'alhu wiqayatan minan nar wa amanatan minal azab wa su'al hisab. Bagaimana jemaah? Yang menghafal di kampus bawah jadi langsung bagi bilang, kalau bilang bisa dansa yang pimpin tanggal 9 langsung bagi bilang Ustaz, ya Allah ikuti doanya Ustaz di depanku ya amin. Saya pakai ribu menghafal. Apalagi sudah tua kalau keluar lagi menuju ke base. Tapi yang turun saya jelaskan sedikit. Yang turun tidak mendarat di Jeddah berarti kita pakai ihram pada saat kita berada di Jeddah. Makanya sebaiknya semua jemaah yang tanggal 9 mandi sunnah memang mati sebelum berangkat ke bandara, niatnya usalli sunnatil bas ataukah usul boleh lil ihram lillahi ta'ala. Ustaz tahu hafal, saya tidak tahu hafal Ustaz. Saya bahasa Indonesia lagi. Saya berniat mandi sunnah ihram. Saya ulangi, saya berniat mandi ihram. Saya ulangi, saya berniat mandi ihram. Sunnah lillahi ta'ala. Mandi memang supaya tidak ribut lagi di bandara. Kita pakaian serba putih di tempat itu. Maka begitu kita sudah berpakaian serba putih dan kami sudah bacakan doa di atas, maka kita naik di atas mobil dan pada saat naik di atas mobil banyak-banyak mengumandangkan talbiyah. Handphone simpan dulu. Simpan dulu handphone setelah di bandara. Simpan dulu karena kita sudah berpakaian ihram. Apa maknanya pakaian ihram ketika kita sudah berada di atas?
pakaian ihram itu sebenarnya adalah kebanggaan kita. Dengan berpakaian serba putih, lahir dan batin kita terbersih untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa orang yang berpakaian ihram maka sudah berlaku apa yang disebut dengan kewajiban dan larangan. Apa kewajiban setelah kita berniat untuk ihram? Di antaranya kewajiban kita untuk menghindari hal-hal yang ada bau maksiat, menghindari hal-hal yang sifatnya takabur atau nasom. Ya bagi langsung saya, kalau guys kami sudah dijadikan udah ya. Pakaian ihram makin beda ya, mendarat di Madinah. Kita sudah pakai ihram, mungkin sembarang saja. Maka hakikat berpakaian ihram itu adalah ketundukan dan khusyuan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling terbaik dilakukan adalah banyak-banyak memandangkan talbiyah ataukah kalimat-kalimat yang lain serta ditambah dengan banyak-banyak salawat. Persingkat kata asalnya, perjalanan itu tadi yang sampai di Madinah. Sebentar, jangan sampai di Mekah. Kalau kita lompat, yang penting kita sudah ikutin aja dulu. Begitu sampai kita di sekitar Baitullah atau di Masjidil Haram, kasih lompat ini karena atau kembali. Saya menjelaskan yang kedua yang sampai di Madinah. Bagaimana yang sampai di Madinah? Ini kita lalu dulu. Sebentar yang sampai di Mekah. Begitu kita turun dari pesawat lalu naik di atas bus, maka kita ucapkan salam dan seterusnya. Dan begitu sampai di bus, berjalan bus kita. Masjid pertama yang kita dapati adalah Masjid Nuaiman. Di tempat itulah kita akan melihat tiang yang kokoh dengan lampu yang terang dan cantik, tiang yang disebut dengan Masjidnya Nabi ataukah Masjid Nabawi. Di tempat itu langsung kita baca apa doanya? Yang dibaca adalah Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Bilal ketika Nabi meninggal, dia takkan berada di Madinah. Maka Bilal meninggalkan Madinah menuju ke Sa'ad. Dia tak mampu berada di tempat itu. Setelah berbulan-bulan dia tidak datang mengunjungi Nabi. Nabi memanggilnya lewat mimpinya. Apa kata Nabi? Bilal, kenapa hatimu sangat keras, Bilal? Kenapa engkau tidak datang menziarahiku, Bilal? Bilal, sungguh lama engkau tidak datang menziarahiku, Bilal. Maka ketika Bilal bangun, Bilal langsung berlari siang dan malam menuju ke kota Nabi untuk datang menziarahi Nabi. Boleh, apa-apa, karena kebiasaan. Lalu kemudian begitu Nabi duduk-duduk bersama dengan sahabat, Nabi pernah berucap, akan datang nanti sahabatku, umatku yang begitu cinta kepadaku, lebih cinta. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami ini sangat cinta kepadamu, harta kami keluarkan, nyawa pun kami rela keluarkan, korbankan untuk Allah. Masa ada lagi lebih cinta dibandingkan kami? Lalu Nabi memberikan bocoran.
betul engkau cinta kepadaku, tapi engkau mendapatkan rahmat Allah karena engkau mampu melihat muka, engkau bisa mendengarkan ucapanku, engkau mampu menyentuh tanganku, engkau bisa makan bersama denganku, bersalat bersama. Tapi ada nanti akan datang umatku yang tidak pernah melihat wajahmu, tidak pernah menyentuh tanganku, tidak pernah melihat fisikku, tidak pernah melihat warna kain bajuku, tapi dia berulang kali datang nanti mencariku. Siapa yang dimaksud? Kita semua ini dulu Allah. Itulah tadi kenapa kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habibah atau ya Habibillah. Nanti kita lanjut dulu. Begitu sampai di hotel, yang mendarat di Jeddah, begitu sampai di hotel kan kita berpakaian bebas. Maka silakanlah yang berpakaian bebas makan dulu di hotel, dan setelah makan jangan langsung istirahat. Saya sarankan langsung ke Masjid Nabi. Cari posisi yang langsung mengarah ke Raudah, kira-kira cari Babus Salam. Nah, ada yang pernah lihat Babus Salam itu di situ. Salat sunnah tahiyatul masjid. Begitu sudah Assalamualaikum, Assalamualaikum, angkat telapak tangan kiri. Seolah-olah melambai ke tempat itu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak bisa. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Sikir-sikir kalau mau kembali ke hotel sangat sayang. Tapi kalau waktu masih cukup, kembali dari hotel istirahat sejenak, baru pergi sholat tahajud di Masjid Nabi. Ingat, alangkah ruginya yang berangkat melaksanakan umrah kali ini tidak disempurnakan malamnya untuk selalu bangun sholat tahajud. Jangan dilepaskan. Sholat tahajud jangan pernah dilepaskan selama kita di Mekah, selama kita berada di Madinah dan di depan Baitullah. Ingat ibadah. Menunggu waktu salat subuh, amalkan zikir supaya mudah rezeki untuk kembali berangkat ke sana. Apa dibaca amalan zikirnya? La ilaha illa huwallazi al-malikul haqqul mubin. Saulangi sekali. La ilaha illa huwallazi al-malikul haqqul mubin. Amalkan itu sambil menunggu waktu salat. Siapa yang membaca zikir itu 40 kali sebelum salat subuh, pasti biaya kita keluarkan berangkat ini coba kembali untuk berangkat lagi pada waktu berikutnya. Insya begitu sudah salat subuh dapat bagi bonus pahala. Man shalla fil masjid, siapa yang salat di masjid itu kata Nabi, afdalu, maka pahalanya posisi salatnya afdalu lebih mulia dibandingkan salat 1000 kali salat berjamaah di Makassar. Itu yang kita dapat pada saat salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itulah yang bonus kita dapat pada saat salat di depan masjid, pada saat berada di Masjid Nabawi selama di Madinah. Maka akhirnya dipersingkat dia berada di Madinah. Banyak-banyak amalan zikir setiap hari, dan jangan lupa bersalawat. Dan nanti pembimbing mutawif akan mengantar ke tempat safari dan sebagainya, ke tempat tujuan-tujuan untuk perjalanan, melihat Kebun Kurma dan sebagainya, melihat Jabal Uhud dan lain sebagainya, melihat Masjid Quba dan lain sebagainya. Akhirnya tibalah waktu menjelang kita akan persiapan menuju ke Mekah. Datanglah kembali mencari Nabi lewat sepintas. Begitu lewat sepintas di hadapan tempat ini, angkat kembali tangan kiri, lalu ucapkan seperti yang ucapkan tadi, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Jangan dimakan sahabat yang sampingnya. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq, Assalamualaikum. Siapa lagi satu? Umar bin Khattab. Lalu kita lakukan Allah. Begitu keluar dari tempat itu, tatap makam baki. Assalamualaikum, wahai para sahabat-sahabat Nabi yang berada di makam baki.
tinggalkan tempat itu. Tidak usah lagi menoleh. Yang kita minta di situ adalah, ya Allah, semoga hamba-Mu ini akan kembali bisa ke tempat ini, tentu bersama dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Persiapan untuk mandi ihram. Sebelum mandi ihram, bagi mereka yang berada di Madinah, maka bersihkan memang apa yang mau dibersihkan. Kuku-kuku yang mau digunting silakan digunting. Rambut atau janggut, bulu kumis yang mau dicukur, yang mau dikelut dan sebagainya silakan dilakukan sebelum kita mandi. Niat mandi ihram sudah tadi diulangi saja. Nawaitul ghusla ataukah ghusl umrah lillahi ta'ala, ataukah bahasa Indonesianya lebih mudah, saya berniat untuk mandi ihram untuk umrah di kampung tidak apa-apa, lillahi ta'ala. Setelah mandi masih bisakah orang pakai parfum? Masih boleh. Ulangi, setelah mandi masih bisa orang pakai parfum? Masih bisa. Jangan lupa bawa kita, jangan sampai di mobil tak begini kita. Bawa kiri, pas. Ya tidak pas sampai begini bawa kaki kita. Tapi yang datang ada langsung kita semua apa? Pakai memang mati. Mobil menuju ke Bir Ali, semua sudah beres, maka begitu berada di Bir Ali kita salat sunnah dulu 2 rakaat, lalu nanti mutawif atau pembimbing memimpin untuk berniat ihram. Yang lama lagi. Begitu berniat ihram, labbaik Allahumma umrah, itu yang paling pendek. Nawaitul umrah wa haramtu biha lillahi ta'ala. Itu salah satunya kita pilih. Mau yang pertama, mau yang kedua, sama-sama bisa. Begitu jemaah dari Madinah menuju ke Mekah, ketemu pembahasan. Dan jemaah yang dari Jeddah menuju ke Mekah, banyak-banyak membaca talbiyah. Apa yang dibaca begitu sampai di Mekah? Silakan tampil kabar kita baca sama-sama. Kasih lompat saja. Berhenti dulu sebelumnya. Ini bisa kita baca. Saya bacakan bagi jemaah yang saya pimpin di tanggal 9. Kita sama-sama. Allahumma muharramu sya'ri wa basari wa jasadi wa jami'al jawari min kulli syai'in haramtahu alam, sampai ya rabbal alamin. Itu tugasnya pembimbing yang bacakan. Kita cukup mengikut. Biasanya saya kumpul di lobi hotel setelah semua, ataukah kumpul di Bir Ali sebelum berniat, itu dibaca. Sampailah kita menuju ke Mekah, silakan bukakan baru kita baca sama-sama. Kenapa kemarin? Ya, begitu sampai di Mekah, slide berikutnya. Kita akan kasih lari pada waktu. Maka kelihatan. Baik, sudah. Begitu sampai kita di Mekah, kita semua yang berangkat dari Jeddah dan yang berangkat dari Madinah tentu berpakaian di ihram. Segala yang haram sudah tidak bisa kita langgar. Masuk di hotel, kita makan, hindari, jangan sampai ada yang merasa mukanya karena sudah tidur ambil sabun, itu tidak dibolehkan. Jangan sampai ada merasa kepanasan dan kedinginan tiba-tiba ambil kos tangan, itu sudah tidak dibolehkan. Jangan sampai ada merasa kakinya kedinginan ambil kos tangan, sabuk kos, itu juga tidak dibolehkan. Bagi laki-laki jangan sampai merasa kepalanya kedinginan atau kepanasan, itu sudah tidak dibolehkan sepanjang kita menggunakan pakaian ihram. Intinya adalah hal-hal yang ada tambahan di luar pakaian itu tidak dibolehkan. Masuk di hotel, begitu kita sudah makan dan kembali menuju untuk menyempurnakan ibadah, kumpul di lobi dan akan masuk di Masjidil Haram. Apa yang diucapkan? Jangan lupa Assalamualaikum. Siapa yang kita ingin ucapkan salam ke tempat ini?
Baitullah adalah bangunan pertama yang dibangunkan Allah kepada manusia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkah mubarak. Maka ucapan yang pertama kita salam kepada siapa? Tentu kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, yang meninggikan kembali Baitullah setelah terjadi banjir ketika Nabi Nuh adalah Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Ismail. Maka ucapkan juga salam kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada satu lagi salam di situ, tapi mohon maaf, ini tidak bisa sekarang kita sementara itu. Nanti itu sampaikan pada saat tidak berada di Baitullah siapa lagi saat yang kita ingin salam. Lalu pada saat itulah pembimbing begitu melihat Baitullah akan membacakan doa. Doanya bisa ditampilkan. Silakan Adinda doanya supaya semua bisa baca. Kita sama-sama membaca. Untuk keberkahan sore ini kita baca ketika berada di Baitullah. Kita sama-sama Allahumma zid hadzal baita tashrifan tamun wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa adamahu wa qarramahu mimman hajjahu aw ithamarahu tashrifan wa takziman wa takriman wa birran. Maaf pasti tidak bisa misalnya hafal, tidak perlu hafal. Pembimbing yang baca di depan yang juga akan berkata amin ya Allah. Disitulah ada amalan doa. Kita minta dimudahkan rezekinya anak-anak dan keturunan. Apa dibaca? Saya akan membacakan. Saya tidak bisa di atas. Sekarang ini termasuk doa yang tidak umum dibaca. Saya akan membaca. Allahumma rzuqna alal haramain. Berikan apa-apa di belakang. Doakan anak-anak supaya semua berangkat melihat Baitullah. Lalu saya baca 2 kali. Allahumma rzuqna alal haramain. Saya kasih apa-apa. Doakan di sini di depan Baitullah sebelum kita melaksanakan tawaf supaya semua saudara juga akan melihat Baitullah sebelum meninggal. Ketiga kalinya Allahumma rzuqna alal haramain. Akhirnya kami sambung nanti sampai mendoakan. Kalau tetangga tak komik itu akan tahu itu bayangnya. Akhirnya ceramahnya dipersingkat. Kita melaksanakan tawaf dimulai ketika kita berada di sudut yang namanya Rukun Hajar Aswad dengan ucapkan Bismillah Allahu Akbar, keliling kita sampai tujuh utara. Tapi sepanjang kita mengelilingi Baitullah, kita kemudian apa yang dibaca yang paling afdal atau apa yang paling sering dibaca. Kalau diikuti tuntunan itu pasti pusing. Maka bacaan yang pendek yang paling terbaik adalah cukup baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah tawaf maka kita dianjurkan untuk salat sunnah. Pas di belakangnya makam Ibrahim 2 rakaat dan disunahkan setelah itu minum air Zam-Zam. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke tempat sa'i. Kita akan melewati putaran 7 kali, diawali dengan berada di Bukit Safa sampai di Marwah, Safa Marwah dan seterusnya berakhir di Marwah. Dan setelah itu kita akan melaksanakan tahallul. Dilanjutkan ada jemaah. Bagaimana salat sunnah? Silakan salat sunnah. Bagi yang mau melihat tempat kelahirannya Nabi, yang ingin melihat tempat di mana Nabi pernah tinggal, kita akan keluar di pintu 25. Di sana para pembimbing itu tahu semua. Inilah tempat rumahnya Nabi bersama dengan Khadijah.
Ini tempat rumahnya Abu Jahal. Ini tempat rumahnya ini. Terus lagi, di sini Nabi dulu dilahirkan. Terus lagi, ini tempatnya kalau mau mandi pakai Zam-Zam dan sebagainya. Selesai ibadah umrah kita, maka hari berjalan, waktu berputar, tibalah waktunya yang ada di Mekah melewati Jeddah, siap-siap akan kami bawa menuju ke Madinah. Persiapan sepanjang perjalanan ke Madinah juga sama, hanya waktu dan rutenya yang beda, tapi semua akan kita lewati. Tibalah waktunya kita akan pulang. Jangan lupa Bapak Ibu siapkan oleh-oleh, belikan oleh-oleh semua keluarga. Tapi ingat bagasi peserta jangan sampai hamil. Kalau yang ngomong ini, jangan dengarkan Pak Direktur bahwa kalau orang Sulawesi pasti kalau lewat di bawah. Pulang di sini, jangan lupa untuk menjadi hamba Allah yang sudah melaksanakan umrah mabrur. Bagaimana umrah mabrur? Tidak sombong lagi, rajin makin berada di masjid. Jangan kita lewat domito. Jangan di sini, jangan lagi korok-korok, termasuk jangan lagi seks. Ada jemaah aku seks waktunya pergi sekalinya jangan tapi berpulang jangan ada puasa. Sekalinya kita tanya kenapa memang tidak puasa, apa sebabnya di kampung dan seks. Tiba di sini bagi oleh-oleh dan oleh terbaik bagi keluarga adalah doa ketika kita berada di depan Baitullah. Alhamdulillah. Waktu yang membatasi akhirnya cukup sekian. Kita akhiri dengan sama-sama talbiyah. Sama-sama satu kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mohon maaf lahir dan batin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.